Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teddy Christopher Munte dengan NIM 2404 110156. Saya merupakan praktikan dari Asisten Laboratorium Sistem Informasi Geografis Kelautan, Pemetaan dan Pengintaran Jauh, Muhammad Adam Baktiar. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat peta suhu permukaan laut atau SPL dengan menggunakan software OpenGrad. Nah, SPL ini penting karena berpengaruh ke iklim, cuaca, bahkan kehidupan ikan di laut. Jadi dengan kita memvisualisasikan data SPL, kita bisa memahami kondisi laut itu lebih jelas. Langsung aja kita mulai. Pertama, kita masuk ke website Copernicus Marine Service. Kita langsung masuk aja ke websitenya ya. Selanjutnya kita ketik atau kita klik bagian data. Setelah itu kita pilih ini Global Ocean Fishery Analysis. Kita masuk ke bagian data akses. Kemudian pilih interim only yang lebih terbaru daripada monthly. Karena ada perbedaan waktu dari hasil datanya. Kita sudah masuk ke bagian data akses, kita pilih aja nih clear all bagian variabel. Kita centang di water potential temperature. Setelah itu, untuk area of interest kita bisa masukkan aja data astronomis. Cuman karena di sini kita bakal draw on Teluk Meksiko, boleh pilih langsung draw on map aja. Kalau untuk wilayah itu bebas ya, tergantung kebutuhan dan keinginan teman-teman yang mau bikin peta. Selanjutnya kita pilih itu data range. Data range itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sesuai dengan ketentuan dari laboratorium. Untuk hal yang lain itu nggak perlu diubah, kita langsung aja download petanya. Setelah data peta terdownload, selanjutnya kita masuk ke visualisasi data menggunakan OpenGrad. Nah, jadi sebelum kita masuk ke visualisasi data, kita tuh harus dapat data dulu. Itu tujuannya biar lebih jelas, kita mau bagian mana sih yang mau kita visualisasikan. Nah, untuk teman-teman yang belum download OpenGrad, bisa cari tutorialnya di YouTube ya. Kita langsung masuk aja ke OpenGrad. Oke, kita udah masuk di sini ya. Boleh digeser dulu biar rapi. Kita klik di sini N, kemudian enter. Untuk nampilin bidang yang bakal menampilkan visual dari petanya. Selanjutnya, kita ketik CD, CD, tanda petik 1, diikuti dengan lokasi file. Jadi sebelum kita masuk sini, kita lebih bagus sih langsung ke buka file dulu. Ini file yang sudah download tadi. Kita rename aja biar lebih gampang taunya. Kita bikin SPL Teluk Meksiko. Untuk mengetahui lokasi file sama judulnya, kita pencet aja di Properties. Biar lebih gampang. Nah, di sini kita pakai CD diikuti dengan lokasi file. Di lokasi file kita copy.
TP saja langsung di sini. Setelah itu kasih tanda petik satu. Bentar. Dari sini udah jelas ya lokasinya itu ada di C user ThinkPad L540 download. Setelah itu kita ketik sdf open, diikuti dengan nama filenya. Langsung kita copy paste saja. Oke, di sini terbaca ya, di mana lokasinya, apa aja sih data-data yang terkandung dalam file tersebut. Selanjutnya kita ketik eh, Q file dan juga Q file. Jadi ini tujuannya untuk memastikan bahwasanya file kita sudah terbaca di Open Grades. Nah, langkah-langkah itu biar kita tahu itu benar data kita tuh masuk atau enggak sih, dan siap dipetakan enggak gitu. Jadi setelah itu kita ke bagian pengaturan aturan tampilan peta. Setelah data terbuka, kita atur tampilannya. Yang pertama kita ketik set grid off. Diikuti dengan detail. Kita bisa buka aja ya. Nih, udah jelas grid dari petanya. Jadi tujuan untuk set grid off itu untuk menghilangkan grid bawaan. Jadi kita pakai grid yang ada itu. Selanjutnya kita ketik set clef. Itu untuk mengatur area peta di layar, untuk menentukan interval suhu juga supaya kontur itu lebih jelas. Selanjutnya kita ketik set source, diikuti dengan the selanjutnya kita ketik set out shaded untuk menampilkan peta berwarna, diikuti dengan the top. Jelas ya teman-teman, di sini ada peta berwarnanya. Karena di sini konturnya atau grid off itu nggak nampak, kita boleh coba ulang lagi, set grid off, top, set cx out kontur. Oke, selanjutnya kita ketik eh, set jx out kontur udah ya. Selanjutnya kita ketik set cheese mode on untuk menghaluskan tampilan peta. Selanjutnya kita ketik set tempd set layers untuk ningkatin resolusi peta. Oke, udah jelas. Selanjutnya kita tambahkan si bar untuk menampilkan bar dari interval suhu yang ada. Ini jelas ya, udah ada bar dari suhunya. Selanjutnya kita tambahkan itu identitas peta dari label sampai judulnya. Jadi biar lebih informatif, kita kasih aja label dan judul. Pertama kita kasih label sumbu X dan sumbu Y. Caranya, ketik draw, X lab, bujur. Setelah itu, draw, Y lab, lintang. Ini ada tulisan lintangnya, di sini tulisan bujur. Selanjutnya kita ketik judulnya, judul peta. Draw, titel, suhu. Itu judul peta itu bebas ya, cuman kalau sesuai dengan kaidahnya biar lebih cantik, kita bikin kapital di awal aja. Di awal tiap kalimat.
Nah, jadi dengan kita menambahkan label ini, teman-teman tahu di mana posisi lintang, juga posisi bujurnya, dan juga tahu nih jurus peta pada saat pembacaan peta. Selanjutnya kita menyimpan peta dengan mengklik print team. Kita ketik print team, judul peta SPL Teluk Meksiko. Dan formatnya saya itu formatnya tapi format PNG. Diikuti dengan PNG white atau black bebas ya. Ini jadi untuk latar belakang dari PNG kita. Saya kita ketik print. Nah di sini ketika udah kita selesai ketik print team SPL Teluk Meksiko.png PNG white itu bakal tersimpan ya filenya di mana. Selanjutnya kita buka aja filenya. Nah, jadi kita cek bagian download. Di sini udah terdownload ya untuk petanya sendiri dengan nama SPL Teluk Meksiko, formatnya PNG. Tunggu loading. Nah, sudah jelas ya, ini dia peta dari yang udah kita visualisasikan. Hasil peta itu jadi siap kita pakai buat bikin laporan, presentasi, atau analisis yang lebih lanjut terkait data-data kita. Nah, jadi itu dia cara kita membuat peta suhu laut atau suhu permukaan laut dengan Open Graph, mulai dari download data sampai kita nyimpan hasil visualisasinya. Jadi dengan cara ini kita bisa mantau nih gimana sih suhu permukaan laut yang ada di daerah yang kita tentukan. Kayak di sini contohnya Teluk Meksiko. Di sini terdapat beberapa variasinya. Nah, jadi semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman share ini ke teman-teman yang lain. Jadi informasi ini lebih berguna. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa.